Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Menteri Perumahan dan juga Pemukiman Rakyat Marwar Sirait kembali membuat heboh. Bukan terkait kontroversial atau permasalahannya dengan Wapres Gibran, tetapi terkait permintaan besarnya untuk meminta izin kepada pemerintah menggunakan seluruh tanah-tanah negara atau seluruh tanah hasil sitaan negara untuk mensukseskan program pribadinya, yaitu membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Memang teman-teman tidak ada permasalahan terkait program 3 juta rumah untuk rakyat. Hanya di sini Marwar Sirait para ini meminta izin kepada pemerintah untuk bisa menggunakan atau mengakses seluruh tanah-tanah negara yang tidak digunakan demi mensukseskan program 3 juta rumah. Informasi ini kita dapat dari liputan6.com di kanal YouTube di video yang berjudul Full Anggaran Terbatas, Marwar Sirait jelaskan skema realisasi program 3 juta rumah. Nah teman-teman, sebelumnya memang di DPR Pak Marwar ini mendapat banyak sekali kritik-kritik tajam dari Dewan terkait berbagai program hingga cara dirinya bekerja. Pak Marwar Sirait ini backgroundnya memang agak keras teman-teman. Jadi saat berhadapan dengan Dewan menjelaskannya itu memang agak emosional. Bahkan di rapat terakhir yang ditampilkan juga di YouTube bersama kementerian, Pak Ares sampai menggebrak-gebrak meja karena berbagai program-program atau rencananya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dan hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan permintaan besar dari Pak Marwar Sirait terkait penggunaan seluruh tanah negara demi mensukseskan program pribadinya, program kementeriannya, yaitu membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Permintaan ini memang cukup besar teman-teman, dan kita tentu bakal mendengarkan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto nanti ketika telah pulang ke Indonesia. Apakah Pak Prabowo akan memberikan akses atau memberikan izin Pak Marwar Sirait bangun perumahan-perumahan untuk rakyat, dan ini tentu bakal sangat menarik untuk kita simak. Oke teman-teman, balik lagi ke topik. Kita mau dengarkan terlebih dahulu ini pernyataan langsung dari Pak Marwar Sirait yang meminta izin kepada pemerintah menggunakan tanah negara untuk mensukseskan program 3 juta rumah bagi rakyat. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Pak, gimana untuk tanah yang diambil dari para koruptor itu nanti skemanya bagaimana? Misalnya untuk siapa dan siapa yang akan bangun, Pak? Oke, gini, kita anggaran terbatas, rakyat yang membutuhkan rumah banyak. Kalau mengandalkan anggaran negara saja pasti tidak cukup, ya. Kenapa? APBN 2024 tuh 14 triliun, itu cuma 200 berapa rumah, 200.000 rumah, lebih 250.000 rumah. Anggaran 2025 turun jadi 5 triliun. Nah, tentu pilihan saya sebagai menteri, apakah hanya membangun yang ada di APBN itu? Yang pasti akan jauh daripada yang direncanakan oleh Presiden Prabowo yang berencana membangun 3 juta rumah. 3 juta rumah itu ada yang dibangun oleh negara, ada oleh developer, dan ada oleh masyarakat sendiri. Nah tentu sebagai menteri saya tidak mau pasrah dengan keadaan itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Salah satunya saya meyakinkan, misalnya Jaksa Agung yang paling konkret. Dia ada dari satu case korupsi aja di Banten ada 1.000 hektar. Ya, diserahkan kepada Departemen Keuangan, yaitu Dirjen Kekayaan Negara. Saya sudah bicara dengan Dirjen Kekayaan Negara, nanti dari situ ke bank tanah. Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya, karena bukan kewenangan saya. Ingat baik-baik ya, tapi saya punya rencana begitu. Nah, kalau disetujui oleh teman-teman saya di kabinet yang lain, ya, dan juga sudah saya sampaikan kepada Presiden Prabowo, tentu kita bisa dapat dari tanah-tanah sitaan itu, tanah koruptor buat rakyat kecil. Salahnya di mana? Kan gitu. Nah, siapa yang berhak dapat? Tentu adalah, menurut saya, adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah. Ya, sedapat mungkin itulah rumah pertama. Rumah pertama dari orang yang selama ini mungkin masih kontrak atau masih sama orang tuanya atau bagaimana. Sedapat mungkin begitu. Nah, siapa itu? Menurut saya, contoh misalnya ASN dengan yang gaji rendah, guru-guru, ya, tentara itu yang prajurit itu yang tamtama masih banyak yang nggak punya rumah, ya, gitu. PNS yang nggak punya rumah masih banyak. Nah,
Kalau mereka itu saya anggap slip gajinya ada. Kalau mereka mendapatkan tanah dari negara, dari tanah koruptor itu bisa dijadikan jaminan. Ditambah lagi mereka punya slip gaji. Itu sangat bankable. Bankable artinya apa? Memenuhi syarat dari bank untuk mendapatkan kredit. Nah, itu pikiran saya bagi siapa yang berhak dapat. Di luar itu kita juga mengembangkan bagaimana gotong royong, memberikan perumahan bagi rakyat. Dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha besar. Saya sudah dapat dari 6 guru besar, dari Pak Antoni Salim, Pak Agwan, Pak Franky Wijaya, Pak Fuganto, dari Pak Prayogo Pangestu, dari Pak Boy Tohir ya, dengan grupnya ya. Ada Adaro, ada Salim, ada Sinarmas, ada Sedayu, ya, ada Brau. Dan mereka membangun rumah. Contohnya apa? Contoh 1 November kemarin saya menghibahkan tanah saya dari perusahaan saya 2,5 hektar kurang lebih. Yang bangun adalah Agung Sedayu. Yang isi rumahnya Agung Sedayu. Buat siapa? Buat rakyat kecil. Siapakah rakyat kecil itu? Tentu kita mesti koordinasi dong dengan aparat setempat, aparat yang misalnya ada di situ, kepala daerah. Kita dong nanti kita bikin tim untuk memetakan, karena pasti yang minta lebih banyak daripada suplainya. Nah, supaya orang tepat. Nah, tentu ekosistemnya harus dibuat yang baik. Buat industri perumahan itu jadi lebih mudah. Belum tadi yang 5% di daerah. Bayangin kalau 5% itu tidak dipungut lagi. Tapi kan itu tentu bagi rumah rakyat. Ya kalau bagi rumah yang besar ya wajar lah, ya enggak? Nah, kita harus ada keberpihakan. Jangan yang udah kecil, udah rakyat masih juga dipungutin. Dan saya udah ngomong sama Pak Mendagri dan bupati se-Indonesia oke. Saya pikir kita negara itu hari ini ya begitu, buat yang kecil kita ya, kalau yang sedang menengah ya atas ya wajar dong. Bapak kalau soal FLPP kan kata Bapak lebih baik tahun depan tuh lebih ditambah lagi ya Pak. Ya. Kira-kira berapa nih Pak yang? Ya kita hitung kemampuan banknya, kemampuan negaranya, dan kita pikirkan solusinya. Kalau negara mampunya sekian, banknya sekian, ada nggak kita cari investment? Jadi kita nggak boleh berhenti berpikir dan berusaha, kan gitu. Nah, kita memastikan kita kan dengan investor kita akan kasih lihat, ini peraturan dari 45 hari jadi 15 hari. Ini pajaknya di daerah turun 5%. Kita doain nanti pajak-pajak di pusat bisa turun lagi. Apakah itu tidak membuat investor tertarik? Waktunya diperpendek dan pajaknya dikurangi atau dihilangkan. Tanahnya ada potensi sebagian gratis karena dari sitaan. Jadi kita melakukan berbagai hal, ada 4 ya. Satu, tanahnya tadi ada dari sitaan atau dari akhirnya outputnya nanti murah atau gratis. Ya. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi di perusahaan besar biasa. Makanya negara kita sering kalah gitu dengan perusahaan-perusahaan. Tadi saya udah kasih contoh. Kenapa negara kalau perusahaan itu biasa dia efisiensi, masa beli semen 100 miliar, 200 miliar ada diskon dong. Nah kalau diskon semennya, catnya, lantainya, dia punya buat saluran airnya. Kalau itu kita bisa kasih diskon, harga rumahnya turun nggak? Kalau harga turun berarti rakyat diuntungkan nggak? Ya, kita harus pakai itu. Yang bagus-bagus di dunia usaha kita gunakan buat rakyat. Jangan kita sudah tahu itu bisa dilakukan, kita tidak kerjakan. Kalau ada aturan yang menghambat, kita rubah aturannya. Jangan aturannya yang menghambat untuk berbuat baik buat rakyat. Yang salah aturannya, ya kita rubah aturannya gitu. Ya kan? Masa kita udah tahu itu menghambat kita nggak mau rubah? Oke, udah ya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan lengkap dari Menteri PKP Marwar Sirait yang menjelaskan terkait permintaannya meminta kepada pemerintah izin atau hak wewenang menggunakan seluruh tanah negara hasil sitaan koruptor untuk dibangun program 3 juta rumah. Tentu teman-teman pro kontra pasti akan muncul karena tidak semua tanah negara ini bisa dimanfaatkan hanya oleh satu kementerian, dan wewenang untuk menggunakan tanah negara tentu tidak main-main karena sekelas Wapres Gibran Raka juga tidak mempunyai wewenang penuh untuk bisa meminta izin menggunakan tanah negara. Jadi secara tidak langsung teman-teman, ini Pak Marwar Sirait itu meminta izin mendapatkan wewenang lebih tinggi daripada Wapres, lebih tinggi daripada seluruh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan mungkin wewenang ini hampir sama dengan wewenang yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ya
Pak Ara ini memang punya impian, punya cita-cita atau mungkin target yang sangat tinggi membangun 3 juta rumah dalam waktu 5 tahun kepemimpinannya di Kementerian PKP. Ya, terlepas pro kontra tersebut, kita doakan mudah-mudahan Pak Ara bisa mewujudkan 3 juta rumah untuk rakyat, dan mudah-mudahan nanti rumah ini benar-benar diberikan untuk rakyat, tidak dikomersilkan atau ya tidak dimanfaatkan sebatas untuk kampanye untuk menaikkan popularitasnya. Ya, terima kasih teman-teman telah menyimak informasi dari Kajian Online. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita bakal terus upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.